Oke, jelas ya suaranya ya? Iya, baik. Iya, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai business plan ya. Tapi ada saya berikan untuk materi yang plusnya, yaitu kita akan belajar mengenai akad syariah yang ada pada business plan yang berlaku di HDI ya. Jadi, nah ini akan saya sharingkan. Ya tentu materi ini ya, ini eh, tidak hanya untuk teman-teman yang beragama Islam ya, tapi juga untuk semuanya. Artinya kenapa? Karena eh, bisa jadi juga dari rekan-rekan sekalian juga punya eh, prospek ataupun punya rekan-rekan ya yang juga eh, concern ya terkait dengan ini, yaitu terkait dengan akad-akad syariah, ataupun juga mereka yang bertanya apakah eh, bisnis multi level marketing itu halal atau haram gitu ya. Karena di lapangan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang terkait dengan ini. Maka pada kesempatan malam hari ini saya akan sharingkan itu agar kita menjadi lebih paham, dan juga rekan-rekan sekalian bisa untuk menjelaskan kepada rekan-rekan kerjanya dengan baik ya. Oke, izinkan saya untuk saya akan share screen dulu ya. Jadi sebelumnya saya ingin untuk bertanya dulu kepada rekan-rekan sekalian, rekan-rekan yang hadir di sini, apakah rekan-rekan sudah pernah ikut training bisnis plan standar sebelumnya? Boleh kasih respon dulu. Apakah rekan-rekan semua yang ikut di sini sudah pernah ikut training bisnis plan standar? Oke, iya, ya. Eh, Bu Nurul sudah. Yang lainnya gimana? Di sini ada, saya nggak panggil ibu atau bapak ya, saya panggil nama aja ya biar ini ya. Ada Koni, ada Handoyo, ada Pak Lutfi, ada Pak Antonius, ya, ada Om Ruth, ya. Di sini ada mungkin yang belum pernah ikut training bisnis plan standar, boleh kasih responnya dulu agar saya bisa menjelaskannya bisa lebih lebih sesuai dengan kebutuhan ya. Uh, Oke ya kan, ya Bro Handoyo sudah dong, ya ya. Oke, Cisendi sudah. Atau walaupun belum pernah ikut langsung, tapi sudah pernah mendengar ya, ataupun eh, dengar rekaman ya, recording dari eh, sesi yang dibawakan oleh Pak Budi Suryanto mengenai bisnis plan standar yang ada di eh, channel YouTube Royal Crown Achievers. Sudah pernah ya? Atau ada yang belum sama sekali? Please kasih respon ya. Please kasih respon biar saya jelaskannya bisa lebih lebih dapat materi-materinya itu yang betul-betul yang eh, dibutuhkan ya. Jadi saya tidak mengulangi lagi. Ya. Ada mungkin yang belum pernah sama sekali? Ada yang belum pernah sama sekali? Yang belum pernah sama sekali? Oke ya. Oh belum. Oh Koni belum. Oke belum ya. Belum pernah sama sekali mendengar rekaman untuk bisnis plan pun juga belum pernah ya. Oke ya. Oke. Oke, baik. Berarti saya harus manage waktunya agar bisa tetap menjelaskan untuk secara garis besar saja ya, karena nanti saya akan berikan juga linknya untuk eh, recording atau rekaman dari penjelasan training bisnis plan standar ya yang dibawakan oleh Pak Budi, agar bisa nanti belajar lagi atau diulang-ulang lagi ya. Oke, Ibu.
Ibu Yanti, Ibu Yanti sudah pernah belum ikut training bisnis plan standar? Oke, bisa dikasih ininya responnya. Oke, oke baik ya. Bagi rekan-rekan sekalian yang belum pernah ya ikut training bisnis plan standar ya, ataupun belum pernah juga mendengar ya recording atau rekaman penjelasan training ya bisnis plan standar ya di channel YouTube Royalcon Achievers ya, yang dibawakan oleh Pak Budi Suryanto ya. Nanti bisa untuk mendengarkan itu ya, mendengarkan apa untuk rekamannya. Karena pada kesempatan ini saya akan lebih banyak menjelaskan ya terkait dengan akad yang berlaku di bisnis plan HD ya. Oke, baik ya. Saya akan mulai untuk ya, sesinya ya. Ya, sebagai perkenalan ya, mungkin ada beberapa yang belum mengenal juga ataupun baru bertemu ya pada kesempatan malam hari ini dengan saya ya. Nama saya adalah Arif Bowo Prayoga ya. Saya bergabung di HiDesert bulan April ya tahun 2000 ya. Jadi kalau dihitung baru sekitar 21 tahun ya, baru 21 tahun. Kenapa saya bilang baru? Ya karena HD sendiri ya itu di Indonesia di Asia Pasifik sudah mulai dari tahun 1986 dan di Indonesia masuk tahun 1994 ya. Dan HD terus berkembang ya, dan sekarang ini sudah dipegang ataupun dikelola oleh generasi kedua dari ya pemilik perusahaan HD sendiri, Mr. Peter Chia ya. Sekarang yang pegang adalah anaknya ya, Brandon Chia ya. Ini membuktikan bahwa perusahaan ini dikelola dengan baik dan menjadi satu perusahaan yang terus bertumbuh ya. Oke, latar belakang saya ya, pendidikan saya adalah S1 saya ekonomi, S2 saya di bidang internasional bisnis dan S3 saya di strategic marketing ya. Pada kesempatan ini semoga apa yang saya sampaikan juga cukup kompetens ya. Kenapa? Karena saya punya juga latar belakang yaitu sebagai anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia ya. Dan kebetulan saat ini di pengurusan itu dipercaya sebagai ketua bidang kewirausahaan ya untuk DPW DKI Jakarta ya periode 2019-2024 ya. Jadi kalau teman-teman yang belum paham apa sih Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia itu ya, saat ini ketua umumnya adalah Ibu Menteri Keuangan ya Republik Indonesia ya. Itu ketua umumnya ya. Ya, jadi selanjutnya adalah pada kesempatan ini ya saya ingin untuk sama-sama kita belajar lebih ya mengenai multi level marketing ya. Saya ingin tahu dulu nih di ya atau yang ikut sesi ini ya siapa saja yang sudah pernah ikut multi level marketing sebelumnya sebelum HDI ya atau yang dulunya pernah trauma deh dengan MLM. Ada chat yang dulunya pernah trauma dengan MLM atau dulunya pernah punya pandangan negatif mengenai multi level marketing. Ada di yang ikut sesi ini? Oh, semuanya positif semua mengenai MLM. Oh, oke. Oke, Bu Mbak Nurul ya. Udah pernah MLM dan juga selain HD dan dulunya pernah trauma juga di MLM. Oke, ada lagi selain Mbak Nurul? Ya, ada? Oh, yang lainnya sangat positif dengan multi level marketing. Wow, ya.
Ya, baik ya. Pada kesempatan ini saya ingin untuk mengajak sama-sama kita bahwa apa yang kita lakukan hari ini ya, termasuk aktivitas kita di BIS HD ini, kita harus ikuti dengan ilmu ya. Jadi jangan hanya ikut-ikutan saja ya. Oh, Om Ruth ya, nyampaikan saya pernah jadi korban money game, korban. Waduh, berarti pernah mengalami kerugian yang besar ya. Oke, baik ya. Ya, jadi apapun pengalaman yang sudah pernah kita alami dan juga mungkin pengalaman dari rekan-rekan ataupun orang-orang di sekitar kita itu menjadikan pelajaran buat kita bahwa dalam mengikuti sesuatu itu kalaupun misalkan di awal ya kita belum tahu banyak mengenai hal tersebut ya, ya tapi ada baiknya ya setelah kita ikut kita harus mau untuk belajar ya mengenai apa yang kita lakukan ya. Kenapa? Ya karena ya kalau teman-teman yang beragama Islam tentu ya tahu ya di Al-Isra ayat 36 ya bahwa janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui pengetahuan tentangnya ya sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya ya. Jadi tentu ini menjadi bagian juga bahwa selain dari urusan dunia ya. Kalau misalkan kita mengikuti sesuatu yang nggak ada ilmunya itu sudah pasti kita akan rugi ya, kita akan eh, apa mengalami sesuatu yang sangat-sangat merugikan ya. Ya. Selain itu di akhirat ataupun nanti setelah kehidupan kita setelah kehidupan ini, setelah dalam kehidupan kita ini ya, setelah kita mati ya itu juga ya diminta pertanggungjawabannya gitu ya. Jadi kenapa ya di etim ini ya di komunitas kita ini kita selalu untuk memberikan satu pembekalan ya terkait dengan ilmunya ya jadi knowledge-nya ya jadi kita mengajak semuanya yang bergabung di komunitas ini ya di komunitas di etim ini untuk mau untuk belajar ya mau untuk mengetahui lebih mengenai apa-apa yang ada di HDI dan juga apa-apa yang kita bisa lakukan dan kita berikan kemanfaatan lebih gitu ya. Oke. Bicara mengenai multi level marketing ya MLM ya. Ini saya sampaikan di awal sebagai satu landasan ya kenapa multi level marketing itu sesuatu yang halal atau sesuatu nanti dalam fatwa MUI itu dihalalkan ya. Bahwa multi level marketing sendiri di Indonesia ya itu bukan sesuatu hal yang ilegal ya. Jadi sesuatu hal yang legal, sesuatu hal yang resmi ya. Ya, suatu hal yang resmi ya. Apa ya, peraturannya ya. Jadi peraturan yang melandasi dari bisnis multi level marketing sendiri ya di Indonesia itu yang pertama adalah keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ya tahun 2000 ya ini boleh di screenshot ya sebagai landasan kalau rekan-rekan sekalian ataupun masih berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar ya misalkan contohnya ya hati-hati loh kalau kamu ikut multi level marketing atau jalankan bisnis multi level marketing itu nanti ya kamu akan ditipu dan sebagainya ya ini bisa menjadi satu landasan bahwa multi level marketing sendiri di Indonesia adalah suatu hal yang legal. Artinya ada landasan hukumnya ya dan sesuatu yang dilindungi oleh hukum ya. Oke ya. Jadi ada 4 ya peraturan dari peraturan Menteri tahun 2000, 2001, 2007 ya dan 2008 ya. Iya. Selanjutnya adalah ini saya akan jelaskan dengan cepat saja ya. Sebagai gambaran ya bahwa sistem kerja multi level marketing itu adalah ada perusahaan multi level marketingnya ya ada perusahaannya ya di mana perusahaan ini ya bertindak sebagai produsen bisa ya atau juga dia bertindak sebagai distributor ya dari produk yang diproduksi oleh ya pabrik gitu ya. Ya. Kalau kita di HDI sendiri ya kita
perusahaan HDI sendiri ya itu sebagai perusahaan distribusi dan juga ya pabrikan. Ada produk-produk yang diproduksi sendiri dan juga ada produk-produk yang diproduksi oleh via pabrik supplier ya. Contohnya adalah CC Poland Company ya. Itu adalah via pabrik suppliernya dari PT Harmoni Dynamic Indonesia ya, dan juga perusahaan ya pabrik yang di New Zealand ya. Nah, perusahaan HD sendiri ya itu memasarkan produknya itu melalui ya enterpriser, kalau di HD istilahnya enterpriser ya. Ya. Dan enterpriser ya itu memasarkannya kepada konsumen atau pemakai akhir gitu ya, pemakai akhir ya. Ini gambarannya ya, jelas ya. Jadi ini sistem kerjanya seperti ini ya. Enterpriser sendiri dia juga bisa bertindak sebagai konsumen, artinya dia membeli hanya untuk dipakai sendiri ya. Ya. Oke, baik ya. Selanjutnya APLI sendiri ya, jadi asosiasi yang menaungi untuk multi level marketing sendiri namanya adalah APLI ya. Di Indonesia itu asosiasinya namanya APLI, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Kalau secara internasional ya adalah IDSA, yaitu International Direct Selling Association ya. Nah, apa yang melandasi dari asosiasi ini ya, asosiasi yang menaungi dari perusahaan multi level marketing ini ya, yaitu menjaga kode etik ya yang diberlakukan oleh WFDSA, yaitu World Federation of Direct Selling Association ya, di mana ini tunduk kepada Undang-Undang Republik Indonesia ya nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ya. Dan juga surat keputusan Menteri Perdagangan nomor 73 ya tahun 2000 tentang izin usaha penjualan berjenjang ya. Jadi perusahaan MLM itu izin usahanya berbeda dengan perusahaan retail yang lainnya ya. Jadi izin usahanya adalah penjualan berjenjang gitu ya. Dan untuk semua konsumen perusahaan multi level marketing itu dilindungi oleh undang-undang ya, oleh perlindungan konsumen ya. Nah, APLI sendiri itu tergabung juga sebagai anggota Kadin Indonesia ya, dan juga tunduk kepada peraturan ya yang dikeluarkan oleh Deperindak ya, dan juga untuk legalitas izin usaha penjualan langsungnya itu yang mengeluarkan adalah BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal ya, dan tunduk kepada peraturan secara internasional yaitu World Federation of Direct Selling Association ya. Oke ya. Nah, ini yang banyak ditanyakan ya oleh prospek kita ya, bahwa apakah multi level marketing itu haram atau halal begitu ya. Nah, Majelis Ulama Indonesia sendiri mengatakan bahwa multi level marketing tidak bisa dipukul rata dinyatakan haram. Kenapa? Karena pasalnya multi level marketing sebagai salah satu model penjualan langsung memang ada yang haram ya. Jadi kalau di luar sana ya ada pendapat-pendapat ya yang menyatakan bahwa yang ini haram dan sebagainya ya. Memang karena prakteknya itu skemanya money game. Ya, skemanya money game ya. Skema money game itu seperti apa? Yaitu yang namanya produk itu hanya sebagai simbol saja ya, dan mensyaratkan untuk uang pendaftarannya itu dalam jumlah besar ya. Kalaupun dapat produk itu hanya gimmick saja, itu money game ya. Terus juga ada yang skemanya skema Ponzi ya. Skema Ponzi itu adalah mereka yang gabung duluan sudah pasti dapat hasil yang lebih besar, sudah pasti ya. Itu namanya skema Ponzi dan juga piramida ya, yang sudah pasti dampaknya adalah merugikan. Ya, makanya itu kenapa jangan heran ya kalau misalkan kita prospek dan sebagainya, terus ada yang mereka nggak mau ya, atau misalkan mereka mengecap haram ya, karena memang di luar sana ada beberapa yang memang
haram begitu ya. Ya, sehingga kita boleh untuk mengajak mereka untuk dijelaskan ya, HDI itu yang seperti apa ya, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana untuk melihat halal dan tidaknya ya. Karena sampai dengan hari ini ya, ya eh, yang terkait dengan multi level marketing sendiri ya, itu lebih kepada dilihat penerapannya ya, masaid syariah ya. Ya, jadi melakukan yang namanya masaid syariah untuk melihat halal atau tidaknya ya. Apa itu? Yaitu dilihat sejauh mana prakteknya ya, prakteknya setelah dikaji sesuai apa tidak dengan ajaran agama Islam begitu ya. Nah, sehingga kenapa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan ya, nanti yang akan saya jelaskan satu persatu ya, acuan untuk melihat ya prakteknya satu MLM itu disebut halal atau haram begitu ya, sesuai dengan yang dibuat acuannya oleh MUI gitu ya. Nah, jadi tidak serta-merta dilihat dari merek dan labelnya apakah berlabel syariah atau tidak ya, tetapi penting mengedepankan beberapa persyaratan yang sesuai dengan syariat Islam agar tercapainya sebuah maslahat ya. Ya, jadi memang unik ya, MLM ini lebih kepada ya dilihat ya prakteknya ya. Nah, sehingga kenapa materi malam ini menjadi penting ya. Jadi kalau teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian ya, ingin untuk menjalankan ya bisnis multi level marketing HD ini agar nanti hasilnya itu berkah ya, dan sesuatu hal yang berkah itu adalah sesuatu hal yang memberikan kebahagiaan ya. Kenapa? Sudah pasti kalau sesuatu yang halal ya itu akan mendatangkan kebaikan ya kan. Yang namanya mendatangkan kebaikan itu sudah pasti akan mendatangkan kemanfaatan. Yang sudah pasti kalau mendatangkan kemanfaatan itu akan mendatangkan kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, kalau sesuatu itu kita lakukan itu yang haram, ya itu sudah pasti akan menimbulkan kerugian ataupun dampak-dampak atau efek-efek yang negatif ya dari aktivitas yang haram. Ya. Kenapa? Karena yang namanya sesuatu yang haram itu sudah pasti lebih banyak mudorotnya atau lebih banyak hal yang nggak baiknya dibandingkan yang baiknya. Makanya itu kenapa agama menyatakan itu haram, gitu ya. Nah, sesuatu yang haram sudah pasti akan menimbulkan kerugian, tidak hanya pada diri sendiri, tapi juga kepada masyarakat atau kepada orang lain. Dan yang namanya menimbulkan kerugian pasti akan mendatangkan kekecewaan. Mendatangkan kekecewaan itu sudah pasti akan mendatangkan sesuatu hal kesulitan ya dalam kehidupan ya. Jadi sesuatu yang kelihatannya itu hebat ya atau luar biasa ya, tapi kalau itu dilakukan dengan sesuatu yang haram sudah pasti ya hati kecil seseorang ataupun hal-hal yang ada itu menjadi sesuatu hal yang sama sekali tidak menimbulkan kebahagiaan. Kalaupun ada kebahagiaan, kebahagiaannya semu, ya. Dan tentu kita semuanya di komunitas di ETIM ini ya sesuai dengan moto kita ya adalah kita ingin ya achieve above average ya, kita ingin mencapai ya sesuatu ya di atas rata-rata ya dalam konteks kebahagiaan ya. Makanya itu salam kita adalah have a nice day ya kan. Nah, jadi kita ingin untuk punya satu kehidupan yang bahagia ya. Maka kita mau jalankan bisnis ini dengan sesuatu hal yang halal gitu ya. Nah, ini sebagai satu gambaran ya fakta ataupun data yang ada ya bahwa Indonesia itu punya yang namanya lembaga OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. OJK ini salah satu tugasnya adalah menertibkan ya
semua perusahaan-perusahaan ya yang melakukan collecting ataupun menghimpun dana masyarakat atau mengelola dana masyarakat, begitu ya. Nah, per Maret 2021 kemarin ya, itu ada 28 perusahaan yang ditutup oleh OJK, terdiri dari 14 kegiatan money game, 6 kripto aset, forex dan robot forex tanpa izin, 3 penjualan langsung atau direct selling tanpa izin, dan yang lain-lainnya. Ini ya. Nah, sehingga kita bisa waspadai, dan informasi ini pun juga kita bisa buat sebagai acuan kita kalau kita pertama kali prospek kita terus menolak dan sebagainya, kita jangan kecil hati dulu ya. Kita cari tahu kenapa dia tidak mau, bisa jadi disangka HDI ini yaitu sesuatu yang ilegal ataupun money game ya, begitu ya. Jadi kita jelaskan ya. Oke, ya. Selanjutnya apakah Anda ataupun rekan-rekan sekalian yang ikut pada sesi ini sudah mengetahui mengenai peraturan terkait dengan multi level marketing halal ataupun multi level marketing itu ada di DSN MUI nomor 75 strip DSN MUI strip Romawi 7 tahun 2009. Saya ingin tahu nih yang ikut di sini di sesi ini siapa saja yang sudah mengetahui bahwa memang MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa MLM itu halal. Boleh? Siapa yang sudah tahu? Siapa yang sudah tahu? Boleh kasih responnya? Sebelumnya maksudnya ya. Sebelumnya sudah tahu bahwa memang ada fatwa MUI yang menyatakan bahwa MLM itu halal. Boleh kasih responnya? Boleh kasih responnya? Oh, tahu tapi nggak hafal, emang nggak perlu diapalin. Oke. Oh, ada juga yang baru tahu. Oke, ya baru tahu. Oke, iya, oke ya. Baik ya. Belum tahu, iya, ya. Oke, ya. Baik ya. Nanti saya juga akan sharekan ya ke rekan-rekan sekalian linknya langsung dari DNS MUI ya. Jadi di situ bisa di-download langsung untuk peraturan-peraturannya seperti itu ya. Ya tidak hanya MLM ya di DSN MUI itu banyak ya untuk misalkan asuransi ya, terus properti, perbankan dan lain-lainnya banyak ya. Jadi per item industri ya. Ya. Oke. Ya. Iya. Nah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan fatwa ya tahun 2009 ya nomor 75 ya bulan 7 ya. Itu mengenai syarat-syarat ya aktivitas multi level marketing ya yang diperbolehkan untuk dijalankan oleh umat Islam gitu ya. Jadi gamblangnya seperti itu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan di awal bahwa memang tidak semua MLM itu halal atau diperbolehkan untuk dijalankan oleh umat Islam ya. Sehingga MUI mengeluarkan fatwa MLM yang seperti apa yang diperbolehkan untuk diikuti atau dijalankan oleh umat Islam ya. Maka dikeluarkanlah fatwa ini ya, fatwa nomor 75 ini ya. Nah, apa saja dasarnya, dasar fatwa itu ya? Dasar fatwa itu ya tentu kalau umat Islam ya dasarnya harus bersumber dari Al-Qur'an ya, kitab sucinya ya. Jadi Al-Qur'an itu suratnya adalah surat An-Nisa ya, ayat 29 yang menyebutkan bahwa hai orang yang beriman,
janganlah kalian saling memakan, mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela di antara kamu. Ya, jadi kenapa diperbolehkan? Karena Al-Qur'an juga memperbolehkan ya melakukan perniagaan. Boleh kita melakukan perniagaan ya. Yang tidak boleh adalah kalau berlaku curang ya. Ya, jadi memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau berlaku curang gitu ya. Terus selanjutnya adalah surat Al-Maidah ayat 1 ya. Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Nah, akad-akad yang seperti apa? Nah, itu yang nanti akan kita bahas pada malam ini ya. Terus selanjutnya adalah surat Al-Maidah ayat 2 ya. Dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan. Nah, kenapa diperbolehkan ya multi level marketing itu? Karena pada hakikatnya ya, sistem multi level marketing itu adalah sistem tolong menolong ya dalam mengerjakan kebajikan ya, sehingga setiap orang bisa untuk mendapatkan peluang yang sama ya kan ya, sehingga Al-Qur'an memperbolehkan ya. Terus selanjutnya adalah surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 3 ya. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, ya makanya itu keluar fatwanya ini apa-apa saja ya rambu-rambunya agar tidak terjadi ini ya, agar tidak terjadi kecurangan ini ya. Terus selanjutnya adalah Al-Baqarah ayat 198. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Kenapa diperbolehkan MLM itu? MLM itu adalah bagian dari kita mencari karunia dari Tuhan. Itu mencari rezeki, ya kan? Nah, untuk itulah kenapa diperbolehkan. Ya. Nah, selanjutnya adalah Al-Quran ayat 275, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, makanya itu dibuat rambu-rambunya ya agar satu MLM itu tidak terjebak kepada hal-hal yang terkait dengan riba, gitu ya. Ya karena kalau dalam konteks jual beli itu dihalalkan. Ya. Selanjutnya adalah Al-Baqarah ayat 279. Kamu tidak boleh menzalimi orang lain dan tidak boleh dizalimi oleh orang lain. Ya. Jadi nanti kita akan bahas juga ya yang dikeluarkan oleh DSN MUI itu ya poin-poinnya itu ya memastikan bahwa sistem dari MLM itu tidak ada yang terzalimi ya ya dan tidak ada orang yang bisa menjalimi orang lain dengan sistem tersebut gitu ya. Ya, jadi semuanya bisa mendapatkan manfaat yang sama gitu ya. Terus selanjutnya adalah surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Hai orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, meminum ya minuman keras, berjudi, ya berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan keji, perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ya, jadi ini adalah dasar kenapa MLM itu halal atau diperbolehkan ya sesuai dengan Al-Qur'an ya. Oke. Ya. Nah, jadi itu dasar-dasar dari Al-Qur'an. Selanjutnya dari hadis ya, Al-Hadis ya. Apa saja yang dijadikan dasar kenapa MLM itu diperbolehkan ya. Yaitu yang pertama adalah ya hadis ya riwayat Tirmidzi ya dari Am bin Auf ya. Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram ya. Jadi jelas ya di sini ya bahwa ya setiap kaum muslimin ya itu terikat ataupun harus mematuhi begitu ya syarat-syarat ya yang disepakati ya
atas ya, perniagaan yang sudah ditetapkan, kecuali kalau syarat itu boleh diingkari kalau syaratnya itu haram gitu ya, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram gitu ya. Selanjutnya adalah tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain ya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, Daraqutni ya, dan lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Jadi tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain ya. Dan selanjutnya adalah dari ya, riwayat Khamsah ya, dari Abu Hurairah ya, Nabi SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar ya, atau jual beli sesuatu yang nggak jelas ya, itu ya. Sesuatu yang nggak jelas itu seperti apa ya? Ya barang yang diperjualbelikan itu nggak ada gitu ya. Nah itu dilarang ya, itu namanya gharar ya, itu yang jelas. Dan selanjutnya adalah barang siapa menipu kami maka ia tidak termasuk golongan kami. Ini hadis ya, dari Nabi SAW, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah ya, radhiyallahu anhu. Nah jadi rekan-rekan sekalian, ini adalah dasarnya kenapa multi level marketing itu diperbolehkan ya, dijalankan oleh umat Islam gitu ya. Nah, ya, dan selanjutnya ya, hadis yang lainnya yang menjadi dasar adalah kayak ini bahwa Nabi SAW melarang penggunaan uang dari penjualan anjing, uang hasil pelacuran dan uang yang diberikan kepada para normal ya. Selanjutnya, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai babi, dan patung-patung. Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, tahukah Anda tentang lemak bangkai? Ia dipakai untuk mengecat kapal-kapal, untuk menyimaki kulit-kulit, dan tidak dipakai untuk penerangan lampu, dan dipakai untuk penerangan lampu oleh banyak orang. Ya. Nabi SAW menjawab, tidak, ia adalah haram. Ya. Jadi segala sesuatunya itu, ya kalau apa memang haram ya haram begitu ya. Nabi SAW kemudian berkata lagi, Allah memerangi orang-orang Yahudi karena ketika Allah mengharamkan lemak bangkai kepada mereka, mereka mencairkannya dan menjualnya. Kemudian mereka memakai hasil penjualannya. Ya, muta'ala alaih ya. Ini kesepakatan dari ulama ya, sepakat bahwa hadis ini adalah sahih ya, muta'ala alaih ya. Dan selanjutnya adalah hadis Allah melaknat pemberi dan penerima riswah. Riswah itu korupsi ya, nyogok ya. Nah ini ya, ini. Terus selanjutnya kaidah fikihnya. Nah ini ya. Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu adalah aktivitas ya, jual beli itu muamalah ya, atau dalam kegiatan kemasyarakatan yaitu disebut muamalah ya. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ya, jadi sesuatu yang haram itu harus ada dalilnya ya. Jadi nggak boleh main mengharamkan saja ya. Ini kaidah fikihnya ya. Selanjutnya adalah ya kaidah fikih terkait dengan kompensasi ya, bahwa yang namanya kompensasi ya itu harus diberikan sesuai dengan tingkat kesulitannya ya, atau tingkat aktivitas pekerjaan yang dilakukan gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya bagaimana bisnis plan yang ada ya, apakah ujrah ataupun kompensasi itu sesuai nggak dengan tingkat kesulitannya ya. Nanti nah itu juga ditetapkan juga oleh fatwa MUI ya. Oke ya. Sekarang kita akan bahas ya dengan cepat ya, satu persatu. Isinya apa sih ya? Isinya dari ketentuan multi level marketing ya, yang dihalalkan ya, atau sesuai dengan syariah ya. Yang sumbernya adalah dari ya, Dewan Syariah Nasional MUI nomor 75 ya, DSN MUI ya, Romawi 7 tahun 2009. Yang pertama adalah ada objek transaksi real yang diperjualbelikan. Ya, jadi harus ada objek transaksi real yang diperjualbelikan. Jadi barangnya itu harus ada real ya, apa yang diperjualbelikan ya. Terus selanjutnya yang kedua adalah berupa produk, barang atau jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Ya. Jadi
kalaupun ada produknya ya ataupun jasanya ya, itu adalah bukan sesuatu yang diharamkan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Ya. Yang ketiga, ya, transaksi dalam perdagangan tidak mengandung unsur gharar atau penipuan. Ya. Maisir itu adalah perjudian, untung-untungan, ya. Ya. Riba, ya, menggandakan uang, ya. Atau doror, yaitu membahayakan, ya. Atau zalim, ya. Dan juga maksiat. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan di HDI? Ya, kita langsung telaah ini ya. Ya. Bagaimana di HDI ya? Kita tahu semuanya ya secara terbuka bahwa perusahaan HDI ya itu ada di Amerika Serikat juga ya, di Phoenix, Arizona ya, ada di Hong Kong, ya, di Filipina, Malaysia, Singapura, dan di Indonesia. Ya. Jadi perusahaannya itu jelas, ya, pengelolaannya jelas, gitu ya. Ya. Dan juga kantor-kantor cabang pelayanannya pun juga semuanya memberikan pelayanan dengan standarisasi yang ada, ya, di seluruh Indonesia. Ya. Sehingga apa? Sehingga ini masuk kepada yang poin pertama tadi, ya, bahwa yang terkait dengan objek transaksinya real diperjualbelikan melalui ya kantor-kantor yang ada di seluruh Indonesia, ya, dan juga di mancanegara, ya. Selain itu juga perusahaan HDI, ya, itu keuntungannya, ya, apa yang diperoleh, ya, keuntungannya, ya, itu dikembalikan lagi kepada masyarakat, ya, ya. Melalui apa? HDI Foundation. Ya. Apa saja bentuk kegiatannya? Membangun sekolah, ya, program anak asuh, ya, program sukarelawan mengajar, dan juga yang lain-lainnya, dan juga termasuk ya program untuk ya bantuan kepada para medis ya yang diberikan selama ya pandemi COVID ini. Ya. Sehingga jelas bahwa hasil keuntungan dari perusahaan pun juga diberikan untuk kemaslahatan umat, ya, untuk kemaslahatan masyarakat, ya. Nah, selanjutnya, ya, yang namanya multi level marketing ya, termasuk HD ya, apalagi HDI ya, kita sudah lihat ya bahwa dan juga kita ketahui bersama selama pandemi ini luar biasa ya. Dari masing-masing ya otomatis omsetnya perusahaan meningkat, otomatis juga omsetnya ya setiap enterpriser ataupun pendapatan setiap enterpriser pun juga meningkat ya, dan kita semua membayar pajak pun juga meningkat semua kepada pemerintah, dan ini diakui oleh pemerintah ya, yaitu ya Menteri Perdagangan Republik Indonesia Pak Agus Suparmanta ya menyatakan bahwa penjualan MLM berkontribusi pulihkan ekonomi Indonesia ya, bahwa mendongkrak pemasukan negara sebesar 14,7 triliun ya. Sehingga apa yang kita lakukan ya itu memberikan kemaslahatan ya, kemanfaatan ya bagi masyarakat ya, secara umum ya, dan juga memberikan kontribusi kepada negara ya. Nah, untuk produk-produknya sendiri, ya, HDI sudah jelas bahwa produk-produknya ya semuanya halal. Ya. Kenapa? Karena sudah ada label halal, ya, ataupun sudah tersertifikasi halal, ya. Kualitasnya bagus, kemanfaatannya bagus, ya, sudah tidak diragukan lagi, ya, ya. Dari berbagai lembaga sudah mengakui, Badan POM, MIMS, ya, ISO ya, kita bisa lihat ya untuk sertifikasi halal ya. Kalau yang produk-produk yang diimpor dari Amerika itu ada label halalnya dari Ivanka ya. Selanjutnya kalau yang dari Australia juga ada ya, dari New Zealand juga ada ya, dari the Federation of Islamic Association of New Zealand APHIZ
SNZ ya. Ya. Nah, ini ya bisa langsung diklik nih di sini ya. Ini bisa ya di screenshot ya. Ini alamatnya ini ya. Ini alamatnya langsung bisa diklik di sini ya. Ini langsung yang sertifikasi halal semuanya ini ya. Itu kita mau lihat bener nggak sih? Apa jangan-jangan cuma ngaku-ngaku doang gitu ya? Nah ini bisa dicek di sini ya. Nih ya. Ini bisa dicek di sini ya. Oke, ya. Nah, selanjutnya ya adalah ini ya Badan Halal Luar Negeri yang diakui oleh MUI ya. Ini juga kalau kita klik di linknya ini nanti akan keluar ini juga ya bahwa ini yang diakui oleh MUI ya apa saja gitu ya Badan Halal Luar Negeri ya keluar ini nanti label-labelnya ini ya dan juga semua item-item label produk-produk yang halal ya di Indonesia ya masukkan aja kata kuncinya ya HDI atau PT Harmoni Dinamik Indonesia nanti keluar ya semua produknya ya selanjutnya ada untuk sertifikasi halal produk lokal ya dari Majelis Ulama Indonesia ini semua produk kita semuanya sudah tersertifikasi halal ya yang import ya ini dari Infanka ya ini ya dan juga dari EPHSNZ ya ini ya dan juga untuk produk-produk yang lainnya juga ya sudah tersertifikasi halal ya ini ya nah ini boleh di screenshot ya oke ya atau juga bisa materi-materi ini juga bisa di-download di marketing tools ya di HDI One ya ini ya ini untuk sertifikasinya ya dari MUI ya oke ya jadi rekan-rekan sekalian ya ini untuk meyakinkan kita semuanya dan juga prospek kita bahwa ya produk-produk yang dijual di HDI itu semuanya halal dan juga punya kemanfaatan yang besar untuk kesehatan manusia ya oke ya. Ini ya jadi ya oke ya ini ya banyak jadi jelas ya ini juga ada untuk valid periodnya juga ada ya ini ya oke ya jadi sudah jelas bahwa produk-produk HD itu punya manfaat yang besar untuk kesehatan ya nah yang keempat adalah tidak ada kenaikan harga atau biaya yang berlebihan atau dikenal dengan istilah excessive markup ya excessive markup ya sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas ya nah kita bisa cek ya untuk produk HDI ya, semuanya untuk harga-harganya ya itu dibandingkan dengan produk sejenis ya misalkan produk madunya misalkan dengan sama-sama produk madu import dari New Zealand ya itu harga yang diberikan oleh HDI itu harga yang affordable ya harga yang sesuai ya gitu ya kita bisa dan juga bersaing ya sepadan dengan kualitasnya ya terus yang kelima adalah komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota besaran maupun bentuknya harus berdasarkan prestasi kerja yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan produk. Nah, kita bisa lihat nanti di business plan-nya HDI, ya, semuanya ya, penghasilan kita ya, atau bonus kita itu bukan dari banyaknya orang ya. Jadi bukan dari banyaknya orang ya, tapi adalah dari perhitungan omsetnya. Perhitungannya adalah dari volume penjualan. Bukan dihitung dari jumlah orang, tapi dihitung dari volume penjualan ya setiap bulannya ya. Nah, jadi ini jelas ya bahwa poin 5 ini pun juga masuk ya. HDI memenuhi persyaratan ini di mana ya komisi yang diberikan atau bonus yang diberikan kepada seluruh enterpriser HDI itu perhitungannya adalah berasal dari
omset penjualan yang diperoleh ya enterpriser dalam 1 bulan, gitu ya, atau tiap-tiap bulannya, gitu ya. Selanjutnya adalah ini ya, ini penjelasannya ya, contoh ya penjelasannya bahwa misalkan madu ya, clover honey ya. Jadi buat rekan-rekan sekalian ya yang belum tahu sama sekali mengenai bisnis plan HD ya, ini nanti bisa untuk ambil untuk ini ya, untuk daftar daftar ini ya, daftar harga ya, ataupun download daftar harga ya di HDI One di Marketing Tools ya. Daftar harga ada daftar harga enterpriser, ada juga harga retail ya. Nah, di sini akan terlihat untuk apa saja produk-produknya ya, dan juga harga per region. Region 1 itu adalah Pulau Jawa dan Madura, region 2 adalah luar Pulau Jawa, region 3 adalah Maluku, Tarakan, Aceh, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Ya, dan juga khusus untuk Papua, ini ada harganya khusus ya, khusus untuk wilayah Papua. Ya, jadi yang warnanya kuning ini adalah untuk harga retail ya. Yang warnanya putih ini ya, untuk putih ya, daftar harga putih ini adalah untuk harga enterpriser ya. Oke ya. Nah, jadi contohnya madu clover honey 1 kilo ya, itu harga retailnya atau ecerannya ada 689.000 ya untuk harga Pulau Jawa dan Madura ya. Sedangkan harga enterprisernya ada 585.000 ya. Nah, keuntungan eceran ya yang didapat secara langsung kita melakukan penjualan langsung itu adalah 104.000 ya. Ini contohnya ya. Nah, selanjutnya yang keenam ya. Yang keenam adalah bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya. Ya. Jadi setiap bulan ya, walaupun kita diminta untuk kita mengetahui dari mana ya asal bonus kita atau perhitungannya ya, tapi tetap perusahaan itu setiap bulannya memberikan print out bonus detail ya, dari mana saja angka bonus kita itu ya, detail jumlahnya ya. Nah, jadi bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya saat transaksi akad sesuai dengan target penjualan barang ya, dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan ya. Nah, di poin 6 ini ya, ini saya garis bawahi ya, bahwa kita bersyukur ya di HDI itu ada tutup poin. Ya, sekali lagi saya ulang bahwa di HDI ada tutup poin. Artinya apa? Yaitu ada target penjualan barang atau penggunaan barang setiap bulannya masing-masing individu. Ya, sehingga ya ini masuk kepada poin ke-6 ini ya. Gitu ya. Ya. Terus selanjutnya yang ketujuh, tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan atau penjualan barang ataupun jasa. Ini juga ya. Nah, jadi kalau ada yang ngiming-ngimingi ya, atau wah enak di kalau di MLM-nya orang lain misalkan ya, itu enak nggak ada tutup poinnya ya. Kita bisa dapat bonus terus ya tanpa ada tutup poin. Hati-hati ya, itu haram ya. Ya. Kenapa? Karena jelas ya bahwa ya poin ketujuh, tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan juga atau penjualan barang ataupun jasa. Ya. Makanya itu juga kenapa ya kita di komunitas di tim ini ya kita menekankan untuk kita melakukan pembinaan ya kepada rekan kerja kita. Agar apa? Agar apa yang kita peroleh, ya, hasil yang kita peroleh menjadi berkah. Ya. Makanya itu kenapa kita dorong rekan-rekan sekalian untuk bisa presentasi, untuk bisa membawakan presentasi, untuk bisa membawakan training. Gitu ya. Kenapa? Itu adalah salah satu bentuk dari
pembinaan kepada rekan kerja kita, ya. Nah, sehingga nanti bonus yang kita dapatkan selain bonusnya besar juga berkah ya gitu ya. Atau dengan kata lain menjadi halal kan gitu ya. Yang kedelapan adalah pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota atau mitra usahanya tidak menimbulkan ikhra. Ikhra itu apa? Yaitu sesuatu yang tidak jelas ya, atau blur ataupun gray area ya. Hitung-hitungannya harus jelas ya. Jadi yang kedelapan ini bahwa perusahaan ya harus jelas memberikan perhitungan bonusnya ya. Di HD jelas bahwa kita ada business plan yang nanti saya akan jelaskan ya dalam bentuk akad-akadnya, di mana ya semua perhitungannya itu jelas ya dan detail ya. Oke ya. Ya selanjutnya ini ya nanti di business plan-nya ya ada business plan untuk perhitungannya ya mulai dari ya enterpriser sampai dengan peringkat tertinggi Royal Crown ya itu kita ya punya kewajiban untuk ya melakukan pembelanjaan secara pribadi itu senilai 300 BP ya 300 BP ya 300 BP itu ekuivalen atau kira-kira kalau produk itu apa aja ya Pak gitu ya. Nah kalau kita suka dengan produk madu ya Clover Honey ya Clover Honey 1 kilo ya itu kalau kita setiap bulan kita belanja 3 kilo ya itu sudah 300 BP ya. Jadi untuk bisa mendapatkan bonus ya setiap orang itu harus belanja setiap bulannya 300 BP. Ini dari enterpriser sampai Royal Crown sama ya. Ya untuk kewajiban pribadinya ya. Ini sangat menguntungkan. Kenapa? Ya karena kalaupun misalkan yang bersangkutan ya tidak punya kemampuan untuk melakukan aktivitas penjualan, ya produknya bisa dikonsumsi sendiri saja ya untuk kebutuhan keluarga sudah mencukupi sehingga tidak memberatkan seseorang atau tidak memberatkan enterpriser tersebut ya. Ya tapi kalau buat mereka yang punya kemampuan untuk berjualan secara individu boleh dia untuk menjual ya 300 BP-nya ini ya itu ya produk-produk yang dia buat untuk tutup poin ini ya seperti itu ya. Oke ya. Selanjutnya juga kita ada produk-produk paket gitu ya, ada produk-produk paket ya. Di mana produk-produk paket ini berisi dari produk-produk yang ya memang utama ya. Jadi produk-produk yang memiliki kemanfaatan yang utama ya. Kenapa dipaketkan untuk mempermudah untuk aktivitas ya penjualannya ya. Jadi ada paket sesuai dengan kebutuhannya, ada paket keluarga, ada paket untuk imunitas ya atau kita sebut dengan Propo Elite Power Set ya. Dan juga ada paket untuk pasutri pasangan suami istri ya atau kita sebut sebagai paket couple set ya. Ya terus juga ada paket kolesterol booster ya dan juga ada paket diskin untuk produk-produk kecantikan ya karena di HD ini selain produk kesehatan juga kita punya produk-produk kecantikan ya. Nah, selanjutnya yang kesembilan ya. Yang kesembilan ya, tidak ada eksploitasi ya. Ini harus jelas ya. Jadi dalam sistem multi level marketing yang dilakukan tidak boleh ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya. Ya. Nanti kita bisa lihat di perhitungan bisnis plan-nya HDI, ya, sangat jelas sekali bahwa ya, anggota yang pertama ataupun yang duluan bergabung, ya, itu bonusnya tidak selamanya atau tidak selalu, ya, atau bisa saja, ya, atau sangat mungkin ya, jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan yang rekan kerjanya atau downline-nya atau anggota berikutnya. Yang mempengaruhi apa? Kalau di HDI bukan siapa yang duluan, ya, tetapi dipengaruhi oleh kinerjanya atau volume penjualannya.
begitu ya aktivitasnya ya. Nah, nanti kita bisa lihat detail bagaimana di HDI bisa seperti itu ya. Jadi bisnis plan di HDI itu menjunjung tinggi keadilan ya. Jadi siapa yang bekerja ya, maka mereka sudah pasti akan punya peringkat yang lebih tinggi dan juga ya penghasilan atau bonus yang lebih tinggi dibandingkan dari sponsornya atau yang mengajaknya dia ya. Tapi kalau yang plannya juga kerjanya juga lebih sama juga atau bagus ya dia dapat juga ya. Ya, yang sepadan dengan apa yang sudah dia kerjakan ya. Nah, selanjutnya adalah yang ke-10, sistem perekrutan ya, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah. Akidah itu apa sih? Yaitu mengubah keimanan, yaitu akidah ya. Syariah dan juga akhlak yang mulia ya, seperti syirik, kultus. Kultus itu apa? Yaitu menyanjung-nyanjung ya orang ya berlebih-lebihan ya sehingga mendewa-dewakan ya. Itu tidak boleh ya. Ya, maksiat dan sebagainya ya. Yang ke-11, setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan wajib membina. Nih ya. Jadi kalau kita punya rekan kerja ya, kalau kita mau ya bahwa aktivitas atau bonus yang kita dapatkan itu menjadi berkah, maka wajib membina. Gimana cara membinanya? Yaitu kalau di komunitas kita di ETIM ya di HDI ini ya, itu kita sudah berikan sistemnya mudah. Ya, tinggal broadcast aja ya, tinggal ajak ke acara-acara training ya, seminar kesehatan ya. Nah, kalau di ETIM kita punya yaitu aktivitasnya yang pertama adalah ya untuk mereka bisa untuk merekrut ataupun mereka bisa untuk menginformasikan peluang bisnis dan juga kesehatan ya. Dari produk-produk HD ini ada yang namanya yaitu bisnis ya opportunity sharing atau BOS ya. Itu biasanya diadakan setiap Sabtu malam ya. Tapi kebetulan besok ini ya, besok malam ini hari Jumat malam ini ada ya. Ya, dibawakan besok malam ini Jumat ini dibawakan oleh Om Rud ya, panggilan kita Om Rud ya. Nah, tapi untuk jadwal yang baku itu kita ada setiap Sabtu malam ya. Terus selanjutnya setelah BOS itu kita kalau di komunitas kita di ETIM ya selanjutnya yaitu kita ada ajang untuk membina rekan-rekan kerja yang baru yaitu melalui apa? Yaitu melalui ya yang disebut sebagai meet and be great ya, meet and be great ya. Yaitu apa isinya? Yaitu memberikan penjelasan ya. Apa-apa saja sih yang bisa untuk dilakukan ataupun juga dimanfaatkan melalui ya, fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh perusahaan yang sudah diberikan oleh HDI melalui semua aktivitas ya fasilitas yang memberikan kemudahan ya dari pendaftaran online gratis ya terus selanjutnya ya untuk melakukan aktivitas yang lainnya ya terkait dengan dia mengetahui ya produk-produk HDI ya secara online dan juga melakukan aktivitas pembelian ya dan juga pembelanjaannya secara online bagaimana caranya begitu ya semuanya dijelaskan di Meet and Be Great ya dan juga dari mana dapat perhitungan bonusnya begitu ya untuk orang-orang yang baru pertama kali ikut gitu atau yang baru ya nah itu dijelaskan semuanya di Meet and Be Great sehingga mereka-mereka yang baru ikut ya baru direkrut mereka langsung bisa mendapatkan manfaat ya, dari keanggotaan mereka di HDI ya. Ya. Selanjutnya setelah itu ya, ada training business plan ya. Terus selanjutnya ada training untuk product knowledge ya, dan juga ada untuk biaya pengembangan ya selanjutnya ya adalah kita punya beberapa ya untuk training-training ya di DE-Team ini yang tujuannya adalah untuk melakukan pembinaan ya.
Selanjutnya yang ke-12 adalah tidak melakukan kegiatan money game, ya. Ya, tidak melakukan kegiatan money game. Apa itu? Yaitu money game, ya, membuat ya sesuatu ya yang produknya itu hanya sebagai simbol saja. Jadi sebenarnya ya tujuannya adalah untuk hanya mendapatkan uang, ya, bukan dari aktivitas penjualan ataupun kemanfaatan produk, ya. Ya. Nah, itu dilarang, ya, disebut sebagai money game, ya. Nah, ini ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada akad-akadnya, ya. Nah, ini yang di poin penting, ya, ya, pada akad-akad yang berlaku pada sistem network marketing, ya, atau MLM yang ada di HDI, ya. Jadi apa saja akad-akad yang berlaku, yaitu sesuai dengan akad yang berlaku, ya, sesuai dengan fatwa dari MUI, ya. Akad yang berlaku pada MLM itu adalah akad bai atau murabahah merujuk kepada substansi fatwa, ya, nomor 4 DSN MUI, ya, 4 Romawi tahun 2000 tentang murabahah, fatwa nomor 16 DSN MUI, ya, Romawi 9, ya, tahun 2000 tentang diskon dalam murabahah, ya. Terus selanjutnya akad wakalah bin ujrah, ya, merujuk kepada substansi fatwa nomor 52 DSN MUI, ya, Romawi 3 tahun 2006 tentang wakalah bin ujrah, ya, pada asuransi dan reasuransi syariah, ya, ini sama, ya, pakai juga pada asuransi, ya, ya, untuk wakalah bin ujrah ini, ya. Dan juga akad jualah merujuk kepada substansi fatwa nomor 62 DSN MUI, ya, Romawi 12, ya, tahun 2007 tentang akad jualah. Oke, baik, ya, kita akan bahas satu persatu, ya. Ya, ya. Ya. Sebelumnya, ya, kita harus pahami dulu yang namanya akad itu apa sih, ya. Ya, jadi akad itu ya kesepakatan, ya, atau juga disebut sebagai pertalian ijab, ya, pernyataan melakukan ikatan, dan qabul, ya, pernyataan menerima ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan, ya. Objek perikatannya apa? Kalau objek perikatannya adalah jual beli, berarti objek perikatan adalah jual beli. Kalau objek perikatannya adalah bisnis, adalah objeknya bisnis, begitu, ya. Nah, jadi apa yang menjadi melandasi kita harus melakukannya sesuai dengan akad, yaitu Al-Qur'an, ya, surat Al-Maidah ayat 1, hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu, gitu, ya. Nah, sekarang, ya, kita akan masuk kepada pembahasan akad yang ada pada bisnis plan HDI, ya. Yang pertama yang harus kita pahami adalah yang namanya bisnis plan itu merupakan kontrak bisnis, ya, atau akad, ya. Oke, ya. Jadi bisnis plan itu merupakan kontrak bisnis atau akad. Jadi akadnya itu ada di bisnis plan-nya itu. Makanya itu kalau bisnis plan-nya itu berubah, ya, atau diubah, maka kita harus sepakati, ya. Kalau misalkan kita nggak sepakat, ya, maka kita bisa membatalkan, ya, seperti itu, atau melakukan keberatan, ya. Kenapa? Karena bisnis plan ini adalah akad, ya, atau kontrak bisnis antara pihak pertama, ya, pihak pertamanya ini apa? Dalam hal ini adalah perusahaan HDI dengan pihak kedua. Pihak keduanya siapa? Yaitu kita sebagai enterpriser HDI. Oke, ya. Nah, akadnya apa? Ya, akadnya yang berlaku pada bisnis plan ini, ya, yaitu akad jualah dan akad wakalah. Ya, jadi yang berlaku adalah akad jualah dan akad wakalah. Apa itu akad jualah? Ya, jadi akad jualah itu adalah suatu kontrak, ya, di mana pihak pertama dalam hal ini adalah perusahaan HDI, ya, atau HDI, ya, menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua. Pihak kedua ini siapa? Yaitu enterpriser HDI, ya, atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan, ya,
suatu tugas atau pelayanan itu apa? Yaitu semuanya yang termaktub dalam business plan itu. Ya, misalkan ya tugasnya atau pelayanannya adalah ya sebagai manajer, ya, yaitu punya 3 rekan kerja, ya, gitu, yang masing-masing 300 BP, ya, itu kan, ya, itu adalah tugasnya pelayanannya, ya kan. Ya, ya, kalau sebagai diamond yaitu 5, ya, 5 manajer, ya, gitu ya, yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama, ya, untuk kepentingan pihak pertama, ya, yaitu untuk kepentingan perusahaan HDI, ya, yang termaktub pada bisnis plan, ya, di mana persyaratan-persyaratannya itu yaitu merupakan aktivitas ya omset penjualan, ya, produk HDI, gitu ya. Nah, selanjutnya, ya, jadi tadi ada 2 kan, yang satunya lagi apa? Yaitu akad wakalah, ya. Ya, jadi akadnya ada 2, satu akad jualah, yang kedua adalah akad wakalah. Akad wakalah apa? Yaitu akad yang digunakan untuk pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama. Pihak pertama tadi siapa? Yaitu perusahaan HDI kepada orang lain sebagai pihak kedua, yaitu enterpriser, dalam hal-hal yang diwakilkan, ya, dalam hal ini kepada pihak kedua atau enterpriser, hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, yaitu memberikan kuasa atau kewenangan. Apa kuasanya? Yaitu kuasanya atau kewenangan yang diberikan oleh perusahaan HDI, yaitu kita diberikan kewenangan untuk mempromosikan, untuk melakukan aktivitas penjualan, gitu ya, untuk merekrut rekan kerja, ya, atau untuk merekrut member, ya, ya, yang diberikan oleh pihak pertama. Namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai dengan diisyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa. Ini yang disebut sebagai posisi kita sebagai enterpriser adalah sebagai independen distributor, ya, independen, ya. Jadi kita bukan pegawainya PDHDI, ya, tapi kita adalah partner, ya, yaitu kita penerima kuasa, ya, atau kewenangan untuk menjual produk, untuk merekrut member, gitu ya, untuk mengembangkan jaringan distribusi, ya, seperti itu ya. Jadi wakalah tidak terkait pada barang, tetapi kepada kewenangan atau wewenang seseorang kepada orang lain, ya. Jadi kita di dalam melakukan aktivitas bisnis HDI, kita bertindak sebagai atau on behalf perusahaan HDI, ya, sebatas dari kewenangan yang diberikan, gitu ya. Jelas ya? Oke ya. Jadi akadnya ada 2 ya, akad jualah dan akad wakalah. Makanya itu kenapa ya kita wajib untuk mengetahui ya bisnis plan dengan detail. Ya, makanya kemarin saya juga sudah share juga untuk link ya untuk penjelasan basic ya ataupun penjelasan standar ya dari bisnis plan HDI ya yang kita bisa lihat dan juga ulang-ulang lagi ya untuk bisa dipahami ya karena itulah kontrak bisnisnya sebenarnya itu adalah akadnya ya yaitu antara pihak pertama dengan pihak kedua yaitu kita sebagai enterpriser ya pihak pertama adalah perusahaan HDI. Oke ya selanjutnya adalah ya bagaimana Pak kalau ya terkait dengan akad yang berlaku antara kita enterpriser dengan pembeli ya. Ya, kalau tadi adalah akad yang berlaku antara perusahaan HDI dan kita sebagai enterpriser, sekarang bagaimana yang berlaku antara enterpriser kita ya dengan pembeli atau konsumen dalam bisnis HDI ya. Ada 3 akad, yaitu yang pertama adalah akad bai murabahah. Yang kedua adalah akad bai dan yang ketiga adalah akad salam. Ya. Apa saja? Ya, jadi yang pertama akad bai murabah itu apa? Yaitu jual beli barang pada harga asal dengan
tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Nah, jadi ya contohnya, misalkan ya tadi harga 1 kilo madu klaver honey, ya, itu kan harga interpresernya adalah berapa tadi? Harga interpresernya 585.000. Betul ya. Nah, selanjutnya kita jual misalkan ya karena teman sendiri atau saudara sendiri gitu ya. Ya, kita kasih tahu lah ya. Ya, misalkan ya, ini harga ambilan saya, harga ambilan saya 585.000 nih Kak, gitu ya. Ya. Kalau Kakak mau tambahin 50.000 bolehlah, ya kan, untuk uang transport saya. Ya. Nah, itu namanya adalah akad bai murabahah. Ya, di mana kita menyebutkan harga modal kita dan kita menyepakati ya atau memberitahukan tingkat keuntungan ataupun dia tambahannya ya yang kita minta ya atas harga modal tersebut gitu ya. Nah, untuk bai murabahah ini bisa dilakukan dengan pesanan pesanan ya yang disebut sebagai murabahah kepada pemesan pembelian ya, bisa ya. Jadi misalkan pesan dulu gitu ya maka ini adalah akad bai murabahah ya. Selanjutnya adalah akad bai ya. Kalau akad bai ya ini dalam transaksi ini kalau akad bai ya keuntungan penjualan sudah dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberitahukan tingkat keuntungan yang diinginkan ya. Jadi misalkan kita jual nih misalkan untuk tadi madu klaver honey 1 kilo tadi ya. Misalkan harga retailnya adalah 689.000 betul ya. Sedangkan harga modalnya atau harga interpresernya adalah 585.000 misalkan. Nah, kita jual misalkan harganya 600.000 misalkan. Ya, atau misalkan kita jual harga 650.000 deh. Ya. Ya. Jadi kita kurangi dari harga eceran ya. Dari 689.000 kita kurangi jadi 650.000. Tapi kita masih ada untung ya karena kan harga modalnya 585.000 kan. Nah, kita langsung bilang harga jualnya 650.000 ya tanpa kita memberitahu harga modal kita berapa. Itu namanya akadnya akad bai. Ya. Kalau pembeli oke setuju halal. Ya. Itu namanya akad bai ya. Selanjutnya adalah akad salam. Ya. Akad salam ini yaitu di mana akad jual beli barang pesanan atau disebut sebagai muslam fi'ih ya dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau disebut juga sebagai muslam ilaih ya. Dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli al-muslam pada saat akad disepakati ya, sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Ya ini akad salam ini berlaku ya sekarang ini PO ya, the order ya. Jadi kita bayar dulu ya seperti itu dengan syarat-syarat tertentu dikasih tahu produknya akan diterima kapan seperti itu ya. Nah, maka itu disebut sebagai akad salam ya. Di mana ya pengiriman dilakukan di kemudian hari ya oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati ya sesuai dengan syarat-syarat tertentu ya seperti itu ya. Oke, baik ya. Jadi mudah ya. Jadi itu tadi akad-akad yang berlaku jika melakukan aktivitas ya penjualan ya kepada konsumen ya. Jadi antara penjual interpreser dan konsumen gitu ya. Oke, ya. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk di penjelasan bisnis plan. Ada pertanyaan? Boleh?
pertanyaan? Boleh di chat kalau ada pertanyaan. Kalau sambil ada yang mau ditanyakan boleh di chat ya. Nanti saya akan bacakan di akhir ya sambil atau saya akan jawab juga selama penjelasan ya. Oke, ini saya akan jelaskan dengan cepat ya. Ya, ya. Oke. Nah, sudah jelas ya tadi ya terkait dengan akad-akadnya tadi ya. Nah, jadi kita ya itu kedudukannya semuanya sama ya. Jadi sebagai enterpriser ya, sebagai enterpriser kita punya kedudukan yang sama ya. Ya, kita punya akad dua tadi ya. Akad wakalah dan akad jualah tadi ya. Karena setiap orang yang bergabung entah itu dia sebagai upline maupun downline dia punya peluang yang sama. Ya, dia punya kewenangan yang sama, punya hak yang sama ya yang diberikan oleh perusahaan HDI ya. Ya. Apa haknya ya? Hak sebagai enterpriser yaitu hak pengecer ya. Hak pengecer yaitu berapa? 5% sampai 20% dari harga retail. Ya. Nah, untuk hak enterpriser-nya sendiri kurang lebih 5%. Ini berlaku sama semuanya ya. Entah itu yang ikutnya duluan maupun belakangan maupun baik upline maupun downline ya. Ya, kalau tadi kita belajar akadnya tadi ada dua tadi akadnya ya, akad wakalah dan jualah ya. Oke. Nah, ini ya daftar harga ini ya ini menjadi acuan ya. Jadi di daftar harga ini ya ini ada istilah-istilah yang harus kita pahami ya. Itu ada istilahnya namanya produk. Jelas kalau produk itu adalah barang yang dijual ya, itemnya ya. Terus BV itu adalah business value. Apa itu? Yaitu dasar nilai untuk perhitungan komisinya. Ya, BP, business point, standar untuk penentuan peringkatnya. Ya. Terus enterprise price ya, harga enterpriser ya. Harga retail adalah harga jual. Ya. Nah, perhitungannya 1 BP itu berapa? Yaitu 1 BP sama dengan 3.000 BV. Ya, 1 BP 3.000 BV. Jadi kalau 300 BP ya itu sama dengan 900.000 BV atau kurang lebih rupiahnya berapa? 1.600.000 rupiah. Produknya kurang lebih berapa? Jumlah produknya 4 sampai 6 produk. Gitu ya. Ya. Oke. Nah, untuk potensi bisnisnya ya, potensi penghasilan enterprise manager ya. Ini untuk enterprise manager ya kita punya kewajiban 300 BP, kita mengkoordinir 3 orang ya yang masing-masing adalah omsetnya 300 BP. Maka peringkat kita 3 adalah enterprise manager. Nah, berapa potensi bisnisnya dan juga potensi penghasilannya enterprise manager yaitu punya potensi penghasilan ya karena dia dapat 5% 5% 5% tadi ya untuk yaitu apa yang diberikan tadi sesuai dengan akadnya tadi yaitu akad wakalah dan jualah tadi ya maka dia dapat 16.335.000. Ini adalah potensi penghasilan seorang enterprise manager ya yaitu dia punya hak atas 5 level kedalaman yaitu dengan besarnya persentase dari omset penjualan yaitu 5% ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah Diamond Leader. Untuk Diamond Leader, berapa potensi penghasilannya? Yaitu dia punya hak sampai dengan 8 level, ya, dengan 5%, ya. Dia punya potensi penghasilan 25.488.225 rupiah. Ya. Terus selanjutnya adalah untuk peringkat dan pencapaiannya. Bagaimana ya, cara mencapai peringkat dan pencapaiannya? Peringkat itu ditentukan oleh 2 ya. Yang pertama omset pribadi. Omset pribadi itu tadi yaitu minimal 300 BP.
dan jumlah jalur dan omsetnya, ya. Jumlah jalurnya, misalkan tadi manajer adalah jumlah jalurnya 3, ya, 3 jalur, omsetnya masing-masing 300 BP, gitu ya, untuk manajer. Untuk diamond, yaitu omset pribadinya 300 BP dengan dia persyaratan jumlah jalur dan omsetnya adalah punya 5 jalur yang enterprise manager, ya. Oke, ya. Ini untuk bisnis plan-nya, ya. Ini bisa di-download ya di marketing tools ya di HDI One, ya. Jadi di HDI One, masuk di HDI One, ya, terus masuk di marketing tools, bisa di-download ya. Ini ya. Selanjutnya adalah awal nih enterpriser, ya. Awal enterpriser dia cuma punya kewajiban 300 BP, ya. Dan selanjutnya dia punya hak atas level satunya 5%, gitu ya. Ya. Nah, untuk enterprise partner, ya, kewajiban pribadi 300 BP, ya. Selanjutnya dia punya hak atas 2 level, ya, masing-masing 500, masing-masing 5%, ya, persentasenya ya. Oke, ya. Selanjutnya adalah enterprise manager, ya, dia punya kewajiban 300 BP, dia punya hak, dia punya selanjutnya kewajiban untuk 3 jalur, masing-masing 300, ya, masing-masing dia punya hak atas 5% sampai dengan 5 level kedalaman, gitu ya. Oke, ya. Selanjutnya adalah bisa mendapatkan fitur langsung dan tidak langsung, ya. Jadi sebagai contoh misalkan kalau mengajak 3 member baru belajar 300 BP di bulan yang sama, gitu ya. Kalau yang tidak langsung adalah 300 BP dari 3 jalur berbeda, tidak harus dari member baru yang Anda ajak secara langsung, gitu ya. Ini contohnya ya. Gitu ya. Oke, ya. Terus selanjutnya adalah untuk enterprise leader, ya. Jadi setelah enterprise manager, selanjutnya peringkatnya naik lagi ke atas yaitu enterprise leader. Untuk enterprise leader yaitu kewajiban pribadi kita 300 BP, kita punya 3 jalur yang masing-masing enterprise manager, ya. Maka peringkat kita adalah enterprise leader dengan hak apa haknya? Haknya adalah 5% sampai dengan 6 level kedalaman, ya. Selanjutnya adalah diamond leader. Diamond leader ini kita punya kewajiban 300 BP tiap bulannya dan juga punya 5 jalur yang masing-masing enterprise manager. Enterprise manager tadi berapa? Yaitu masing-masing 300 yang punya 3 jalur, ya. Nih, enterprise manager. Kalau diamond punya 5 jalur yang enterprise manager. Haknya apa? Haknya adalah 8 level kedalaman, ya, dan 5%, ya, dan infinity tidak terbatas, ya. 5% plus 1, ya, sampai dengan infinity-nya sampai dengan ketemu yang peringkatnya sama-sama diamond leader, ya. Baru stop, gitu ya. Selanjutnya adalah jenis komisinya, ya. Untuk jenis komisinya itu adalah kalau kita bagi begitu ya. Jadi komisi untuk yang di bawah atau sama dengan 300 BP yaitu adalah kalau ini cara membaca ini ya untuk bisnis plan-nya ya. Kontraknya bisnis kita itu ya. Nah, jadi ada bonus A, B gitu ya. Nah, itu untuk yang kurang atau sama dengan 300 BP itu bonus A override downline ya dan B eksekutif diamond override ya grup ya override ya. Dan untuk yang di atas 300 BP, omset di atas 300 BP, kita dapat yang namanya bonus C dan bonus D. Bonus C adalah grup performance ya, pribadi plus downline dan D adalah override tambahan ya, setengah daripada bonus A dan setengah daripada bonus B gitu ya. Dan selanjutnya adalah jenis komisi yang kelima yaitu compressed feature ya. Compressed feature itu adalah ya omsetnya itu ya
digabungkan begitu ya. Nah, oke, nanti lebih jelasnya akan ada penjelasannya berikut ini ya. Oke ya. Ya, ini yang untuk komisi untuk overhead A ya. Jadi ini ilustrasinya ya. Jadi kita punya hak atas 5% ya dari omset ya, dari jalur distribusi yang kita punya ya. Ini 5% ya. Untuk perhitungannya adalah dari omset 300 BP ya, sama dengan 300 BP ataupun lebih ataupun kurang dari 300 BP ya. Oke, selanjutnya adalah untuk grup overhead B ya, yaitu komisi yang didapat apabila kita mencapai peringkat minimal eksekutif diamond ya. Makanya itu kenapa dalam kesempatan ini saya memotivasi nih untuk rekan-rekan semuanya ya. Jangan berhenti hanya sampai diamond ya. Tapi please ya sampai eksekutif diamond ya. Maksimalkanlah minimal itu adalah eksekutif diamond. Kenapa? Karena agar mendapatkan untuk juga ya komisi B ini ya. Kenapa? Karena dengan ini kita dapat 2% dari total omset grupnya. Berlaku 5 kedalaman eksekutif diamond. Lumayan loh ya. Ya, bukan lumayan lagi ya. Jadi sayang kalau nggak dikembangkan ya untuk minimal eksekutif diamond ini ya. Terus selanjutnya adalah jenis komisi yang lainnya ya. Kita bisa lihat ini ya, yang tadi yang dimaksud dengan compressed features tadi ya. Ini ya. Ini kalau tanpa compressed features ya, sebagai contoh misalkan ya, ini ya kita punya level 1, terus di bawahnya ada orang lagi dan seterusnya seperti itu ya. Nah, masing-masing ini misalkan mereka belanjanya ada yang si P ini 550 BP, si Q ini 150 BP, R ini 100 BP, S ini 250 BP, si Z ini 300 BP. Ya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana kalau perhitungannya pakai compressed features ya. Nah, kalau pakai compressed features ya, ini semuanya ini ya, ini baru level 1. Asik kan ya? Kenapa? Ya karena kita mendapatkan fasilitas untuk perhitungan compressed features ya. Jadi apa itu? Yaitu pemanfaatan yang terjadi apabila ada downline yang belanja pribadinya tidak sampai 300 BP. Jadi kalau downline belanja nggak sampai 300 BP itu digabungkan dengan yang di bawah-bawahnya lagi ya. Ini tidak dihitung sebagai level atau sebagai satu level, tetapi digabungkan dengan level di bawahnya sehingga bisa mencapai lebih dalam dan lebih besar komisinya ya. Asik kan ya? Oke. Ya. Selanjutnya adalah ya komisi top selling ya. Jadi bagi teman-teman, rekan-rekan sekalian ya yang punya keahlian menjual ya, jualannya ya itu bisa jualan sendiri sampai dengan 1000 BP ya. Jadi dari 600 sampai dengan 1000 BP ya, itu dapat perhitungannya nanti 25% dikali dari omsetnya itu, omset penjualannya pribadinya itu ya. Tapi sekali lagi ya, ini kecil loh. Kenapa? Karena maksimal berarti kalau rupiahnya cuma dapat sekitar Rp750.000 aja ya. Ya. Makanya itu tetap disarankan ya, yaitu pada bisnis ini bagaimana membangun tim, membangun saluran distribusinya, gitu ya. Oke. Ya. Jadi selanjutnya adalah isi sponsor. Jadi untuk biaya paket yang kita miliki ya, atau kita melakukan pembelanjaan paket ya, kita punya hak atas isi sponsor ya. Jadi kita sebagai isi sponsor ya. Nah, kita sebagai isi sponsor kita punya hak 27,5% ya. Jadi kalau di formulir pendaftaran itu kan ada isian ya, isi sponsor, maka dituliskan isi sponsornya siapa. Artinya adalah yang memiliki hak untuk mendapatkan 27,5% atas pembelanjaan pertama dari donaturnya tersebut.
siapa, ya. Nah, ini ya contoh perhitungannya misalkan ya hak Anda adalah 5%, maka support dari 7 upline Anda itu 2,5% dikali 7 ya yaitu 17,5% ya sama dengan 22,5%. Ya, support 5 upline diamond ke atas ya masing-masing 1%, jadi 5%, maka total 27,5%. Jadi 27,5% itu perhitungannya dapat dari support dari upline-upline-nya ini ya. Oke, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu agar ya kan rekan kerjanya ketika mendapatkan orang baru dan di pembelajaran pertamanya dari orang baru tersebut ya dia mendapatkan penghasilan yang mencukupi gitu ya. Nah, oke ya. Nah, jadi untuk isi sponsor ini ya sekali lagi ya sesuai dengan ya isian di formulir pendaftaran itu isi sponsornya siapa ya. Itu ya. Oke ya. Oke. Ya. Jadi kalau misalkan isi sponsornya mau ditulis misalkan misalkan ini misalkan tidak langsung yang di atasnya bisa ya itu ya. Ya, tinggal dituliskan ya di formulir pendaftarannya itu atau di isian ya, di isian pendaftaran ya. Oke. Selanjutnya adalah fitur Infinity Komisi Override A ya. Ini adalah ya ini untuk mereka peringkat Diamond Leader ke atas itu ada fitur Infinity Komisi untuk Override A ya. Untuk ini fiturnya ini yaitu ya, ketika di level 8 ya di level 8 dia akan dapat ya kedalaman tanpa batas berlaku untuk peringkat Diamond Leader ke atas dan tidak ada downline yang memiliki peringkat yang sama atau lebih tinggi ya. Maka terus akan mendapatkan terus ya ke bawah terus apabila ada downline Anda yang memiliki peringkat yang sama atau lebih tinggi, Infinity berlaku kepada downline Diamond Leader Anda ya. Oke ya. Ya. Selanjutnya contoh perhitungan dari komisi ini ya. Jadi ini ya ini contohnya ya. Ini saya cepat saja ya perhitungannya ini ya. Ya karena ini nanti bisa dipelajari lagi di rekaman ya dari penjelasan bisnis plan standar ya di channel YouTube Royal Crown Achievers ya yang dibawakan oleh Pak Budi Suryanto ya. Oke ya, ini perhitungannya ya, ini saya cepat saja contoh-contoh simulasi perhitungannya ya. Ya. Oke, ya. Ya. Oke, ya. Terus selanjutnya adalah untuk paket isi starter ya. Paket isi starter ini apa? Keuntungannya ya. Jadi bagi rekan-rekan sekalian yang belum pernah mengambil paket isi starter ya, saya himbau ya. Kenapa saya himbau ini? Karena untuk kepentingan dan untuk keuntungan daripada rekan-rekan sekalian sendiri ya. Yaitu dengan mengambil paket isi starter itu akan mendapatkan ya extra cash ya. Apabila Anda mensponsori 2 orang ya, kalau 1 orangnya 120.000, kalau 2 orang berarti untuk belanja paket isi starter ya berlaku kelipatannya ya. Terus selanjutnya dapat produk gratis pada setiap paketnya ya. Terus juga dapat poin pembelanjaan langsung ya 300 BP atau lebih ya. Terus dapat rangkaian produk-produk unggulan ya. Jadi sekali lagi bahwa untuk mendapatkan untuk extra cash ini ya. Jadi sebelumnya kita pun juga harus sudah pernah mengambil paket isi starter ini ya untuk bisa menjadi isi sponsor ya. Untuk bisa menjadi isi sponsor maka harus sebelumnya sudah pernah mengambil paket isi starter ya. Terus selanjutnya kenapa kita mengarahkan untuk rekan kerja kita juga mengambil paket isi starter ya kan ya. Kita akan mendapatkan extra cash ya 120.000 ya. Terus juga berlaku kelipatannya ya gitu ya. Oke ya. Nah, jadi apa sih keunggulan dari isi one plan-nya dari HDI atau marketing plan HDI? Mudah dipahami ya, sangat mudah dipahami ya. Kewajiban pribadinya 300 BP untuk semua peringkat, ya kan? Komisi override, ya.
ada komisi isi sponsor 27,5%, ya kan? Terus selanjutnya compressed futures, ya. Terus selanjutnya ada komisi override eksekutif Diamond Group, ya kan? Ya. Terus juga ada infinity komisi override, ya, dan juga bisa diwariskan, ya. Rekan-rekan sekalian, ya. Ini bagian juga yang penting bahwa apa yang kita upayakan, kita usahakan ini, ya, itu bisa diwariskan, ya. Jadi sudah banyak ya rekan-rekan kerja saya, ya, yang mereka, ya, hari ini itu sudah mewariskan bisnis yang sudah dia kerjakan itu kepada istri dan juga kepada anak-anaknya, ya. Dan ini merupakan satu bagian juga yang menjadi motivasi kita semua juga untuk bisa mengerjakan bisnis HD ini dengan profesional, dengan baik, ya. Kenapa? Karena kalau kita dalam bisnis, ya, misalkan kita bisnis konvensional, misalkan restoran misalkan, ya, itu belum tentu loh anak kita juga suka di bisnis restoran yang sudah kita rintis. Maka kalaupun misalkan bisnis restoran itu diwariskan, bisa jadi setelah dipegang anak kita nggak berkembang gitu ya. Sudah banyak contohnya ya. Kita di generasi kedua, ketiga, keempat itu tutup ya. Kenapa? Karena anak keturunannya nggak punya passion ataupun tidak punya kemampuan yang sama dengan orang tuanya untuk mengelola bisnis tersebut. Tapi kalau di bisnis HD ini, kalaupun misalkan anak-anak kita ya nggak suka akan bisnis HD ini, atau dalam artian nggak suka itu maksudnya dia punya passion yang berbeda ataupun dia mau mengerjakan hal yang lain misalkan ya dalam aktivitas bisnis maupun pekerjaannya, ya yang diwariskan ini adalah potensi penghasilannya dan jaringan distribusi yang sudah dibangun, ya. Sehingga cukup ya dia belanja setiap bulan 300 BP, maka setiap bulannya dia sudah mendapatkan hak atas jaringan distribusi yang sudah dibangun, omset yang sudah dibangun oleh orang tuanya, gitu ya. Asik kan ya? Oke ya. Selanjutnya juga royalti ya. Royalti ini adalah bonus tahunan ya yang diberikan atas omset keseluruhan ya, dari seluruh omset ya, semuanya dari perusahaan ya. Jadi omset keseluruhan, omset nasional ya, omset nasional ya, kita bisa mendapatkan ya penghasilan dari omset nasional perusahaan HDI. Asik kan ya? Selanjutnya cash award juga kita bisa mendapatkan dari peringkat-peringkat yang kita dapatkan. Kalau sekarang ini mulai dari manajer ya sudah bisa mendapatkan cash award ya. Terus selanjutnya juga kepemilikan saham HDI ya. Ini suatu hal yang juga menarik ya untuk kita bisa mendapatkan kepemilikan saham dari HDI ya. Oke. Ya, jadi untuk penghargaannya apa saja ya? Yaitu yang pertama adalah untuk diamond ya, untuk diamond leader ya. Itu 3 kali untuk masuk posisi diamond leader itu akan mendapatkan ya recognition, plakat, ordinary pin, ya, jas dan juga biaya untuk jahit jasnya ya. Terus selanjutnya kalau 6 kali posisi diamond leader, 6 kali ya 6 kali itu bisa setiap bulannya berturut-turut ataupun tidak berturut-turut ya, 6 kali ya sebagai diamond leader, maka akan dapatkan cash award-nya uang senilai 5 juta rupiah ya. Selanjutnya kalau 9 kali diamond leader ya itu akan mendapatkan ya 2 tiket ya HDI Explore ya. Ini bisa dipakai suami istri ya. Asik kan ya? Itu ya. Oke. Selanjutnya adalah untuk cash award ya. Untuk cash award ya dimulai dari enterprise manager ya. Enterprise manager cash award-nya adalah kalau mencapai 6 kali ya. 6 kali enterprise manager maka akan dapat cash ya 1 juta rupiah ya. Enterprise leader ya 6 kali ya. Itu akan mendapatkan uang cash 3 juta rupiah, selain bonusnya sendiri ya yang didapatkan setiap bulannya, dapat tambahan lagi ya yaitu 3 juta rupiah ya. Selanjutnya diamond leader ya 6 kali
dapat 5 juta rupiah. Eksekutif Diamond ya 6 kali ya itu dapat cash ya award-nya 10 juta ya. Star Diamond 6 kali ya dapat cash-nya ada 30 juta ya cash award-nya. Grand Diamond ya 6 kali ya dapat cash ya cash award-nya 50 juta ya selain bonus setiap bulannya ya. Eksekutif Crown ya itu 6 kali dapat cash award-nya 100 juta rupiah ya. Selanjutnya Star Crown 6 kali ya dapat cash award-nya 300 juta. Selanjutnya Grand Crown ya 6 kali ya dapat cash-nya ya cash award-nya 500 juta dan Royal Crown 6 kali dapat cash award-nya yaitu 1 miliar. Wow Kak. Wow sekali ya. Jadi semangat ya. Ini penjelasan malam-malam seperti ini mudah-mudahan bisa membangkitkan ya untuk semangat juga untuk nanti kita mulai ya untuk jalankan BISAD ini dengan penuh semangat. Kenapa? Karena jenjang karirnya jelas, ya pendapatannya jelas, perhitungannya jelas, dan juga segala sesuatunya sangat bisa untuk kita capai ya. Selanjutnya adalah untuk cash award ini ya, untuk ini berlaku mulai 1 Juli ini ya. Jadi buat teman-teman sekalian ya bisa memanfaatkan ini, yaitu berlaku untuk manajer dan juga untuk peringkat leader ya. Oke ya. Oke, selanjutnya adalah untuk sistem bypass juga berlaku ya. Ini nanti untuk penjelasannya bisa dengarkan nanti lebih detail ya di recording ataupun di rekaman ya di channel YouTube ya Royal Crown Achiever ya. Saya percepat saja ya. Oke, dan juga sama juga untuk sistem fast track juga ada. Kita untuk sistem fast track-nya ya. Jadi lompat ya, jadi tidak harus berurut ya, bisa lompat ya, misalkan lompat dari Diamond langsung ke Grand bisa ya. Nah ini ada penjelasannya ya. Oke, selanjutnya adalah untuk promo trip juga demikian ya, untuk promo trip juga demikian ya. Ini efektif mulai dari Januari 2020 ya, itu kita bisa untuk mendapatkan promo trip senilai 2.000 US dollar ya. Untuk trip berdua ya, jadi suami istri ya, atau kalau misalkan belum berkeluarga ya bisa dengan orang tuanya ya. Ini sangat mudah sekali ya untuk bisa mendapatkannya ya. Ini ya. Terus juga bagaimana untuk mendapatkannya ya, yaitu persyaratannya yaitu kita harus sebagai seorang diamond leader ya. Nah, gitu ya. Selanjutnya ya, kalau misalkan apakah sudah pernah belum menang ya. Kalau dulu itu kalau Diamond Leader itu kita punya reward-nya yaitu Diamond Summit ya atau Explore Fund ya. Jadi kalau sudah pernah memenangkannya sebelumnya, maka ya punya persyaratan ya harus mencapai peringkat minimal Diamond Leader ya selama atau 12 kali ya dalam 12 bulan ya. Jadi minimal setiap bulannya harus masuk Diamond Leader ya. Ya, sangat mudah sekali ya. Kenapa? Karena sekarang untuk Diamond Leader hanya punya 5 jalur manajer ya kan? Ya. Gitu, ya. Nah, kalau bagi yang belum pernah memenangkan gitu ya, belum pernah memenangkan untuk Diamond Summit atau mereka yang baru bergabung ya. Ini maka untuk persyaratannya hanya mencapai peringkat Diamond Leader 9 bulan aja atau 9 kali dalam 12 bulan ya. Tergantung dari pertama kali dia ikut dia bulan apa ya. Jadi hitungannya hitungan kalender ya. Ya. 9 kali ya atau 9 bulan dalam 12 bulan ya. Kalau yang udah pernah menang untuk kemenangan kedua yaitu sama, yaitu persyaratannya untuk bisa mendapatkan promo ini ya berulang kali yaitu masuklah di peringkat minimal Diamond Leader 12 kali ya dalam 12 bulan gitu ya. Oke ya. Ya, selanjutnya ada promo yang luar biasa juga ya untuk bisa trip berdua ke Korea ya, Explore Summit ya 2022 ini ya. Terus juga ada untuk trip juga ke Skandinavia ya. Ini sangat menarik ya dan juga tentu ada pertanyaannya kan kalau
sekarang kan zaman pandemi gini gimana Pak? Ya zaman pandemi ini ya pengalaman kami yang sudah mendapatkan trip-trip ini semuanya yaitu diganti berupa uang ya lumayan ya buat nambah-nambah untuk ya tabungan ya atau bisa dibelikan aset ya. Oke baik ya. Iya sebelum saya akhiri untuk sesi penjelasan bisnis plan ini ya yaitu saya tutup dengan satu cerita ya yaitu cerita di mana di suatu kerajaan gitu ya saat itu ya sedang musim kemarau begitu ya jadi si raja ini buat satu apa namanya sayembara begitu ya di mana yang bisa untuk menyembuhkan gitu ya anak putrinya, gadis putrinya yang sakit yang sakit parah saat itu ya, itu akan diberi hadiah ya. Maka berkumpullah ya para pemuda-pemuda ya dan juga pemudi-pemudi ya, yaitu untuk mencoba memenangkan sayembara dari sang raja. Apa hadiahnya? Yaitu hadiahnya ya akan diberikan 1 butir beras ya sebanyak dari kotak-kotak yang tersedia begitu ya. Nah, pertama kali ya si pemuda dan pemudi yang akan ikut sayembara ini ya kurang begitu memahami ya bagaimana ya hadiah ini ya kekuatan dari hadiah ini ya. Nah, jadi maka ada seorang pemuda yang menyampaikan dari permintaannya ya bahwa untuk butir-butir beras ini ya itu ya ini tersedia dalam 32 kotak gitu ya. Nah, untuk masing-masing kotak ini diisi dengan 1 butir beras ya. Maka ya ketika dihitung ya itu dari ya tambahan setiap kotaknya 1 butir, 1 butir, 1 butir, 1 butir, 1 butir terus ya maka di kotak yang ke-16 ya itu sudah mencapai ya 32.768 ya. Terus masuk ke kotak yang ke-17 ya 65.000 ya. Hanya penambahan dari 1 terus ya. Dan ini adalah disebut sebagai kekuatan duplikasi ya. Rekan sekalian ya. Jadi terus ya nggak hanya berhenti sampai kotak yang ke-33 ya tapi terus ya sampai dengan ke kotak yang ke-64 ya. Terus ya. Nah, inilah kekuatan daripada duplikasi yang menjadi sistem kerja dari kekuatan di bisnis network marketing HD ini ya. Dan bagaimana caranya kita menduplikasi ya, apa yang menjadi pengetahuan kita, kemampuan kita ya kepada banyak orang, kepada setiap orang yang bergabung di tim kita ini ya, yaitu dengan cara apa? Yaitu segera untuk kita ikuti sesi product knowledge ya. Dan juga SIS program ya. Untuk SIS program yang akan diselenggarakan esok ini ya. Untuk hari Jumat ya, Jumat malam ya, itu yang membawakan Bapak Tony Setiawan ya. Dan juga ikuti juga untuk sesi BOS ya, BOS ya, yang akan dibawakan oleh Ibu Desiana Suryadi ya, hari Sabtu malam ya. Nah, tujuannya apa? Kalau BOS ini untuk mempercepat pertumbuhan jaringan Anda. Jadi kalau kita semuanya ingin ya, bertambah rekan-rekan kerja kita, ya, ajarkan mereka untuk cara mengundang di BOS. Ya. Gimana cara mengundangnya? Yaitu dengan diedifikasi acaranya. Ya. Jadi ya, acara BOS itu adalah acara di mana setiap orang akan mengetahui apa potensi bisnis yang luar biasa yang bisa dijalankan di masa pandemi ini. Ya.
kita broadcast ya untuk flyernya, undangannya ya ke setiap ya kontak yang kita miliki ya, dan siapa-siapa yang memberikan respon kita follow up secara pribadi ya, dan pastikan mereka untuk hadir di BOS dengan kita dampingi ya. Selanjutnya juga manfaatkan meet and be greet ya, serta assist the beginner ya, assist the beginner nanti akan untuk minggu ini akan diberikan oleh saudara Tony Setiawan ya, eksekutif Diamond ya, yang sudah memiliki pengalaman yang luar biasa di bisnis HD ini ya, untuk bisa mengerjakan bisnis HD ini dengan profesional ya. Sehingga apa? Sehingga semua rekan-rekan kerja kita bisa bertumbuh ya semuanya. Ya. Oke ya. Baik ya, terima kasih.